Kamu mengira bahwasanya mereka itu musuh-musuh Islam itu bersatu? Enggak. Hati mereka terpecah belah. Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Pagi ini Ayahman mau menekankan dua kata, jangan takut atau beranilah. Tentu dalam konteks bukan ngelunjak. Kalau berani itu maksudnya tuh ya walam yakhsha illallah. Ancaman-ancaman manusia, kemudian itu tuh ada batasnya. Apalagi kalau itu datang dari orang yang jelas-jelas tidak taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak baca Quran, orang-orang yang tidak pernah ke masjid, mulutnya kotor dengan sampah gibah, kotor dengan makanan haram dan syubhat, antum tidak usah takut. Karena dunia ini ada pemiliknya. Salah satu ayat yang menguatkan itu adalah part ini. Ba'suhum bainahum syadid. Jadi jangan dikira sesama mafia, kartel narkoba, sesama mafia-mafia jahat yang ngerebut-ngerebut tanah orang dan segala macam itu mereka berkawan. Enggak. Ba'suhum bainahum syadid. Mereka juga saling makan, mereka juga saling serang, mereka juga saling tipu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ayat ini pernah disampaikan Kiai Hasan waktu saya sowan ke beliau. Jadi kata Kiai Hasan, az-zalimin akan sibuk dengan az-zalimin. Jadi sebenarnya Allah bikin mereka sibuk juga. Mereka juga tidak kompak-kompak banget. Kita aja yang nyangka mereka kompak. Maka pagi ini Emin bilang kita lompat ke ayat zuhur. Mumpung kita lewat surat Al-Hasyr. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira bahwasanya mereka itu musuh-musuh Islam itu bersatu? Enggak. Hati mereka terpecah belah. Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Misalnya gini contoh, Trump sama Netanyahu benar-benar kompak ke? Atau saling serang juga? Mereka juga saling curiga. Jangan ini kena ambil nanti anak aku nih. Bandar narkoba sama bandar judi, kira-kira bersatu mereka? Menurut Bang Abu gimana? Adu juga kan, preman sama preman, kelahi enggak? Rebutan apa dia? Kalau enggak rebutan duit, rebutan perempuan. Itu aja. Kenapa kalau abang kakak nonton film-film tentang mafia tuh, atau kayak misal contoh misal yang paling populer James Bond lah. Kenapa yang jadikan intel atau mata-mata selalu perempuan? Karena tumbangnya itu kenanya di perempuan. Maka perempuan tuh Ayaman bilang kalau dia taat lebih hebat dari malaikat. Dah sampai situ aja, Ayaman tidak mau lanjutkan. Dipujilah pagi ini. Kalau dia taat lebih hebat dari malaikat. Dah sampai situ aja. Tidak mungkin kan Ayaman lanjutkan kalimatnya. Kalau dia salah jalan lebih setan daripada setan itu tidak usah dilanjutkan lah. Ya.
Karena sesuatu yang jadi daya tariknya laki-laki ada di tubuh perempuan. Maka Yaman kadang-kadang tuh tanda kutip ya tak kuasa, letih rasanya dan bosan juga dengar berita kalau dah seorang ustadz, seorang kiai melakukan pencabulan. Udah. Seorang ini pasti beritanya digulung-gulung, berputar-putar. Konsekuensi jadi ustadz tak boleh salah. Kalau dosen dengan mahasiswi tidak apa-apa. Mahasiswi dengan mahasiswa boleh kebebasan berekspresi. Dokter perkosa pasien tidak apa-apa karena itu mungkin lagi dicek gitu. Dunia tidak bersahabat sama. Dan memang di situ kita jadi belajar. Ya namanya orang ngerti agama ya harus baik lah gitu. Mau tak mau harus family man, harus setia sama suami, setia sama istri. Namanya udah ngerti agama. Tuhannya kan bukan lagi hawa nafsu. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Saya nonton film Umar itu ngelihat bagaimana perdebatan antara Abu Lahab, Abu Sofyan waktu belum masuk Islam, ya mereka berantem juga gitu. Tapi ada titik temu yang membuat mereka akhirnya bersatu. Kita harus bunuh Muhammad. Gitu. Begitu dengar kita harus bunuh Muhammad, mereka langsung sepakat lagi. Ada niat jahat, bukan niat jahat. Ada tujuan jahat yang mereka sepakatin sama-sama. Sekarang kalau kita pakai mafhumul mukhalafah, kalau mereka punya tujuan yang sama untuk membunuh Muhammad atau menghancurkan Islam bahasanya gitu. Kenapa kita tidak ambil juga kalimatun sawa? Apa namanya? Kalimatun sawa. Persamaan di antara kita untuk sama-sama bersatu, dan perbedaan di antara kita pasti banyak. Bang Abu pakai sarung, Bang Nur pakai gamis, saya pakai kemeja, nanti ada yang pakai jas Kang dia. Beda kita baju, tidak apa-apa. Persamaan kita apa? Sama-sama nutup aurat. Nah, dah selesai. Sama-sama berusaha pakai baju terbaik menghadap Allah. Kalimatun sawa. Ada yang mungkin sikap fikihnya kunut, ada yang sikap fikihnya tidak pakai kunut. Kalimatun sawa, sama-sama sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kalimatun sawa, sama-sama baca Al-Fatihah di muqaddimah salat. Temukan kalimatun sawa itu karena kita mudah-mudahan abang kakak tidak bermaksud merasa lebih baik, tapi insya Allah kita ada di jalan yang benar. Itu yang kita minta kan, ihdinas siratal mustaqim. Kemarin saya udah bilang, apa yang enak subuh-subuh gini? Tidur. Ngapain kaji Quran? Jelas-jelas mungkin kata orang-orang, indah ado pitinyo. Apa? Indah ado pitinyo, ndak ada duit. Kau ngapain ngurus masjid? Cari kerja yang jelas. Tapi Ayaman justru di SMK ini bukan ngajar, Ayaman justru belajar. Oh jus berapa hari ini? Buka lagi. Oh iya. Lihat, ini belum selesai. Kamathalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Kaum-kaum Yahudi itu seperti orang-orang sebelumnya, yaitu musyrik Makkah yang belum lama berselang telah merasakan akibat buruk perbuatannya sendiri di dunia. Jadi kalau abang kakak selama ini dengar kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untukmu, ini ada satu level baru lagi. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu didatangkan Allah untukmu juga berkali-kali lipat. Lebih hebat, lebih dahsyat, lebih keren. Sebagaimana kalau engkau berbuat jahat, kejahatan itu juga akan didatangkan untukmu, dikirimkan untukmu, dipaketkan dengan paket premium. Mungkin nama pengirimnya tidak jelas gitu, tahu-tahu udah digantung depan pintu ya.